Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya semua? Oke, kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran 8. Kalian bisa buka halaman 19 pada buku paket. Mengenai perilaku terpuji. Sudah ketemu? Itu. Ya, halaman 109, Kak. Ya. Materinya mengenai perilaku terpuji. Halaman berapa? Ya. Oke, sudah ketemu? Sudah, kita lanjut ya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengerti dan menunjukkan sikap gemar belajar. Kemudian, siswa mampu mengerti dan menunjukkan sikap pantang menyerah. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum materi dimulai, Ibu mohon kameranya dibuka ya. Supaya kelihatan. Nih, siapa aja yang benar-benar menyimak sama yang tidak menyimak. Oke. Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik. Tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, contoh perbuatan baik yaitu kita menjawab salam, berbicara sopan santun, terus tidak melawan orang tua adalah contoh perilaku terpuji ya. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang dianjurkan oleh agama. Nah, contohnya seperti gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Nah, jadi perilaku terpuji itu banyak ya, contohnya banyak yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah contoh kecil yang bisa Ibu sebutkan dalam berperilaku terpuji. Ya, kolom halaman 109 sudah ketemu? Di ayo lakukan. Nah, ayo lakukan. Ya, ayo lakukan. Sekarang kita isi bersama ya. Disiapkan buku paketnya. Sudah. Nah, oke, sudah. Sekarang isi bersama ya, Kak. Nah, ketika pagi hari, perilaku terpuji apa yang kalian lakukan? Sholat. Ya, sholat Halaman berapa, ya. Bu? Halaman 109, Kak. Nah, ada ya. Membaca doa ya. setelah bangun tidur. Ya, sholat subuh. Membaca doa. Baca doa. Setelah bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Terus apa lagi, Kak? Ada lagi? Nah, kemudian apa lagi nih? Setelah sholat subuh, membaca doa ketika bangun tidur. Kemudian apa nih? Biasanya kalian baca sama surat ya, kalau pagi ya? Ya. Baca. Ya. Iya. Alma surat. Nah. Boleh sekalian diisi ya. Kemudian untuk siang hari, kalau siang hari apa biasanya yang kalian lakukan?
Sholat Sholat zuhur. 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 Kemudian apa lagi? Kamu kejedot. Siapa yang jedot? Selain sholat zuhur apa lagi? Kenapa? Ya, membantu orang tua ya di rumah. Orang tua merupakan perilaku terpuji. Oke. Ditulis ya, Kak. Nah. Oke, kemudian sore harinya apa? Sholat asar ya. Sholat asar. Terus apa lagi? Ngaji ya, ngaji sore gitu ya. Suka ngaji sore enggak? Ngaji sore. Saya malam, Bu. Saya sore, mah, Bu. Oh, ada yang ngaji sore, ada yang ngaji malam ya. Saya malam dan sore. Oh, berarti ada malam, ada yang sore. Oh, ada yang sehari. Ada yang ngajinya setelah sholat asar, ada yang setelah sholat maghrib gitu ya, Kak? Oke. Iya. Iya, kemudian yang malam hari. Berarti ada malam hari itu ya. Sholat maghrib. Sholat maghrib. Sholat maghrib. Maghrib, terus Langsung main lagi. sholat isya. Siapa yang langsung main habis maghrib? Sholat isya ketika hendak tidur. Tidur, membaca doa. Saya tidak cukup. Kecil-kecil, Kak. Cukup nggak? Oke, sudah semua ditulis. Fata dan kameranya. Kalau saya malam harinya ngaji lagi, Bu, tapi saya ngaji sendiri. Oh ya, berarti ditambahin lagi ya. Di sini sholat isya. Sholat isya berarti ngaji ya, bagi yang ngaji ya. Ngaji malam. Sebenarnya ngaji itu bukan hanya ketika dilakukan sore atau malam hari saja. Ya, setiap kita setelah selesai sholat, mengaji pun harus dilakukan murojaah ya. Sudah belum, Kak? Banyak. Bu, saya sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya sudah? Belum. Bu, saya sudah. Oke, tunggu temannya yang lain dulu ya, Kak. Bu, dikirim atau enggak? Yang ini tidak usah, Kak. Nanti di akhir slide akan ada latihan ya. Ini kan kita mengisi. Mantap. Iya dong. Pembahasan berikutnya kita akan memasuki bagian A, yaitu gemar membaca. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan berbagai macam perilaku orang. Mulai dari yang berperilaku terpuji, hingga ada yang berperilaku tercela. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus bisa dan berusaha untuk menerapkan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Apa aja sih, Kak, untuk perbuatan terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa aja nih perilaku terpuji yang bisa kita terapkan? Nah, tentunya Sholat. Iya, sholat, ngaji, Ngaji. berdoa, berbakti sama orang tua, ya. Ibu, saya izin ke toilet ya, Bu. Iya, silakan. Nanti kembali lagi ya, Kak. Nah, jadi perilaku terpuji itu adalah perilaku yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dan kita harus laksanakan, ya, dengan cara melaksanakan perintah yang telah Allah tetapkan. Dan perilaku tercela adalah perilaku yang harus kita hindarkan, bahkan kita jauhkan ya. Sini ada pertanyaan. Apakah kamu ingin mempunyai ilmu pengetahuan? Saya putus-putus banget. Jadi
bagi kalian, bagi kita semua yang ingin mempunyai ilmu pengetahuan, maka Sama putus-putus banget. membaca buku. Masih putus-putus Sama Kak? ada juga. Masih? Masih. Udah jelas belum Kak? Halo. Assalamualaikum. Jelas? Halo. Jadi bagi kita semua yang ingin memiliki ilmu pengetahuan, maka rajin-rajinlah membaca buku. Udah. Ya. Oke. Coba. Mengapa demikian? Karena buku adalah jendela ilmu. Jadi dengan membaca buku kita dapat mengetahui apa saja. Nah, tentunya kita akan bagi siapa saja yang menggemar membaca, tentu akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu, karena kita gemar membaca, maka akan kita memperolehkan ilmu. Nah, ilmu itu sangat penting untuk kita, karena ilmu dapat membuat kita tahu banyak hal. Pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku akan berguna bagi kehidupan kita. Kemudian, ingat pepatah rajin pangkal pandai. Siapa yang ingin pandai berarti harus rajin. Rajin apa? Membaca. Selain rajin membaca juga harus rajin belajar, ya. Karena kalau misalkan kita tidak rajin belajar atau tidak rajin membaca, maka kita tidak akan pandai. Nah, ingat, rajin pangkal pandai. Jika kamu ingin pandai dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, kamu harus gemar membaca. Ketahuilah, gurumu bisa pandai karena rajin belajar dan gemar membaca, ya. Membaca apa saja, yang gemarnya membaca buku komik, boleh dibaca buku komiknya. Gemar membaca koran, dibaca korannya. Nah, terutama gemar membaca Al-Quran, ya. Insya Allah, ketika kita gemar membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat di akhirat kelak, ya. Akan menjadi penolong bagi kita. Seorang bisa menjadi dokter atau wartawan karena gemar membaca. Bahkan, seorang petani akan mendapatkan hasil panen berlimpah setelah membaca bacaan mengenai perkembangan teknologi pertanian. Nah, jadi semua orang, semua profesi, awal mulanya itu adalah membaca. Dengan membaca, mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka terapkan dalam keseharian mereka, dalam aktivitas mereka, ya, agar apa yang mereka usahakan berhasil. Nah, perintah membaca ini terdapat pada surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra. Oke, kalau gitu kita baca bersama aja ya. Siap? Siap. Ya, oke. Kita mulai dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Ya, khalaqal insana Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mati terus. Kenapa Kak? Suaranya putus-putus enggak? Tidak. Tidak. Enggak sama sekali, Bu. Enggak. Enggak, Bu, apa saya ini. Tidak. Oke, jadi di sini artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Nah, tahu kan pena itu apa? Ya, Pulpen. ya, pena itu pulpen atau alat tulis. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi dengan perintah membaca ini bukan hanya dari orang saja ya yang menyuruh kita membaca, tapi perintah membaca ini turun langsung dari Allah. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk membaca agar kelak kita mendapatkan ilmu dari apa yang kita baca. Oke, selanjutnya. Nah, kelebihan yang dimiliki orang yang gemar membaca. Pertama, yaitu bagi siapa saja yang gemar membaca akan menjadi orang pintar. Iya, pintar. Pintar dalam segala hal karena membaca. Nah, kemudian kelebihan berikutnya yaitu mempunyai pengetahuan, yaitu menjadi banyak tahu. Tahu apa saja ya? Tahu dalam segala hal. Ketiga, menjadi orang kreatif. Kemudian, bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan diriku? Bagaimana dengan kalian? Apakah mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter? Ingin mempunyai cita-cita menjadi pilot? Ya, itu. Ingin mempunyai cita-cita jadi guru? Ingin mempunyai cita-cita jadi orang polisi? Nah, tentu ketika kita mempunyai cita-cita yang ingin kita capai atau yang ingin kita raih, tentunya kita harus rajin membaca. Nah, sudahkah kamu menanamkan dalam dirimu sikap gemar membaca? Alif jadi angkatan udara. Ya, pokoknya apapun cita-cita kita harus kita terapkan untuk rajin belajar membaca, ya. Baca. Iya, membaca, ya. Membaca buku pelajaran, baca Al-Qur'an. Any question? Ada pertanyaan? Siapa ada yang ditanyakan? Enggak. No. Sudah mengerti ya? Oke, berarti kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, alhamdulillah. Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai sikap pantang menyerah. Nah, apa ya pantang menyerah itu? Sudah ada yang tahu? Pantang menyerah itu apa? Pantang menyerah adalah tidak pernah putus asa dalam melakukan hal sesuatu. Sikap selalu semangat dan tidak putus asa. Iya, boleh nggak sih? Iya. Boleh nggak sih kita putus asa? Boleh nggak Kak putus asa? Nggak boleh ya? Karena iya. Kita harus tetap semangat, harus tetap berusaha meskipun kita gagal sekali, harus bangkit lagi, harus terus bangkit ya. Karena di depan sana masih banyak kesempatan yang dibuka lebar ya. Selanjutnya, contoh sikap pantang menyerah. Apa nih? Pertama, contoh pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah merupakan perilaku terpuji. Walaupun jarak antar rumah dan sekolah jauh, kita tetap semangat berangkat ke sekolah karena ingin mendapatkan ilmu. Jadi jangan karena hanya rumah kita dengan sekolah jauh, maka kita putus asa. Nggak boleh ya. Apalagi zaman sekarang. Kalau sekolahnya jauh gampang, tinggal mesen Grab atau Gojek ya, langsung dia nyampe ke sekolah.
Nah, kemudian walaupun mempunyai tugas sekolah yang sulit, kita tetap semangat dan tidak menyerah menyelesaikan tugas tersebut. Harus tetap semangat, ya. Kalau kita misalkan mengerjakan soal, terus kita temui soal yang susah, jangan mudah menyerah, tapi harus tetap menyelesaikan soal tersebut, ya. Bisa kita cari-cari cara atau baca buku yang memang berkaitan dengan pelajaran tersebut, ya. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang menyusuri atau menyeberangi sungai. Nah, ya. Nah, walaupun kondisi hujan, kita tetap berangkat sekolah dengan menggunakan... Ibu, tadi yang di Zoom itu Kenapa, Kak? ada bunyi tinun. Oh, itu berarti ada orang yang masuk. Tadi sempat ada yang keluar masuk, mungkin karena jaringan sinyal, jadi bunyi deh. Ya, Bu, saya. Oke, jadi kalian tidak boleh menyerah ya, meskipun kondisi sekarang ini memang kita masih daring, masih online, tetap harus semangat. Itu adalah salah satu contoh sikap pantang menyerah. Oke, siap? Nah, ini adalah ayat mengenai pantang menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kalian ingin menjadi anak cerdas, anak yang ingin memiliki pengetahuan yang luas, maka usaha kalian adalah selalu gemar membaca agar kalian tidak tertinggal informasi atau tidak tertinggal materi pembelajaran. Nah, sikap pantang menyerah merupakan penerapan Pancasila keberapa pantang menyerah? Ada yang tahu? Ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ke-1. Tiga. Jawab 1, ada yang jawab 3. 10. Oke, jawabannya adalah Pancasila, sila kelima. Kenapa sila kelima? Oke, kita lihat pada poin 9, yaitu suka bekerja keras. Tentunya, kalau kita sebagai pelajar, yaitu bekerja kerasnya, dalam hal belajar, tidak pernah putus asa, meskipun terkadang kita dihadapkan dengan soal atau pembelajaran yang sulit. Harus tetap semangat dan bekerja keras. Semangat. Iya. Nah, kemudian manfaat sikap pantang menyerah. Pertama, memiliki sifat sabar. Orang yang terbiasa pantang menyerah, selalu berusaha, ketika jatuh, bangun lagi, ketika gagal, coba lagi, sampai ia berhasil, maka tanpa dia sadar, dia akan melatih dirinya, hingga ia memiliki sifat sabar. Kemudian, yang kedua, yaitu terhindar dari sifat malas. Malas ini adalah sifat yang tercela. Maka bagi siapa yang memiliki sikap pantang menyerah, ia akan terhindar dari sifat malas, ya. Karena kalau malas itu adalah orang yang gampang menyerah. Misalkan menemukan
soal yang sulit, yang susah. Aku nggak mau ngerjain. Nah, itu adalah sifat orang malas dan orang yang gampang menyerah. 3, selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, ya. Itu adalah sifat orang yang pantang menyerah. Kemudian 4, akan menjadi anak yang berhasil. Nah, ini adalah contoh orang yang pantang menyerah akan menjadi anak yang berhasil atau orang yang berhasil karena dia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Maksudnya dapat nilai 8. Masa aku cuma dapat nilai 8 aja sih? Aku harus lebih bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dari hari ini. Misalkan besok-besok aku harus dapat nilai 8,5. Maju lagi. Besok-besok aku harus mendapatkan nilai 9. Nah, itu adalah sikap pantang menyerah. Misalkan hari ini sedang malas belajar. Wah, itu kan adalah perbuatan tidak baik ya. Maka harus diubah menjadi perbuatan yang baik, yaitu dengan giat belajar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya? Nah, Dikit lagi, Kak. Sabar ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan tidak? nggak ada. Sekarang siapkan buku tulisnya, Kak ya. Alat tulisnya. Ya. Sudah? Nomor 1, soalnya adalah mana ini? Nah, ini soalnya. Bapak yang Ya. akan mendapat ini. Ibu, Tulis ini jawaban atau tulis soal? Tulis jawaban atau tulis soal? Ditulis pertanyaannya dulu ya, Kak. Pertanyaannya ditulis. Dibiasakan Pertanyaannya dulu, Bu. Jawabannya dulu. Pertanyaannya dulu ditulis ya. Nomor 2. Perintah membaca terdapat pada surah. Ibu, nomor 3. Udah, Hadir, nomor 2 Bu, udah. Nomor 3. Rabil ada ya tadi? Oke. Nomor 3 udah? Ibu, nomor 4. Oke. Nomor 4 ya. Sudah. 4. Sudah semua belum nomor 4? Nomor 5 ya. Oke, Udah. Oke, soalnya udah ditulis semua. Udah. Yang soal udah. Oke. Kalau sudah, kalian boleh langsung kerjakan. Nanti kirim di WA Bu Syifa. Akan 5. Oke, sekarang kita akhiri ya dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.